Oke, Bapak Ibu Saudara semua, kita mau siapin hati kita. Kita nggak perlu lama-lama lagi karena beberapa waktu yang lalu kita sudah berkenalan dengan pembicaranya. Ya, saya persilakan kepada Pak Dani untuk memulainya. Selamat malam Bapak Ibu, para pendeta, pimpinan semua yang terhormat. Senang sekali bisa ketemu lagi pada malam hari ini dan kita bakal bahas soal preaching. Wah, satu hal yang bagi sebagian orang bikin deg-degan, tapi bagi sebagian orang ini sebetulnya beban loh Bapak Ibu. Aduh, kalau kita udah khotbah terus ya, khotbah udah kayak nafas buat beberapa pendeta. 2008 saya melayani di Manado. Wah, kalau di Manado itu semuanya pakai khotbah. Makanya Manado dikenal 3B kan ya. Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu, 3B Manado itu? Bubur Manado, yang kedua Bunaken, yang ketiga Bibir sebetulnya juga Bistonan. Semua kumpul nyanyi dan selalu hamba Tuhan itu disuruh khotbah. Acara ulang tahun 17 tahun anaknya, pesta dong ulang tahun anak 17 tahunan, disuruh pendeta datang berkhotbah. Itu mungkin anak-anak juga bosen kan ya. Baptisan, kematian, ulang tahun, segala sesuatu. 1 minggu itu bisa kita khotbah itu 7 kali. Aduh, capeknya luar biasa. Kadang jam 5 udah harus khotbah, jam 3 kita baru buka-buka Alkitab kita. Dan di Manado itu, orang lebih suka kalau khotbahnya berapi-api. Makin semangat, makin teriak, makin mereka itu senang sekali. Satu kali saya diundang khotbah, acara ulang tahun katanya. Ya sudahlah, saya udah nggak punya banyak waktu, udah capek, saya berangkat acara ulang tahun katanya. Oh ternyata rumah itu rame, kan kebaktian di rumah-rumah ya, rame banyak orang, dan uniknya kali itu orang-orang itu datang ke acara kumpul itu Bistonan boleh bawa binatang peliharaan. Ya udah, jadi ada anjing, ada kucing, ikut semua ibadah semuanya. Terus saya lihat di depan ada kue happy birthday, ada kue besar bagus sekali. Terus banyak binatang peliharaan kumpul di situ. Terus saya coba lihat ini ulang tahun siapa? Ternyata anjing kesayangan Bapak yang undang saya khotbah. Jadi saya disuruh berkhotbah di acara ulang tahun anjingnya. Saya bingung. Waduh, kalau ini anak saya kebayang khotbah. Ini kepada anjingnya. Jadi waktu saya berkhotbah, saya lihat anjing ini. Saya mau ngomong apa ya? Anjing lain juga konsentrasi liatin saya gitu kan. Bingung sekali gimana kemudian mendaratkan pesannya itu. Itulah keajaibannya di Manado ya. Segala macam jadi khotbah. Itu pengalaman saya tidak terlupakan, khotbah ulang tahun seekor anjing. Nah, apa yang jadi kesulitan saya hari itu? Itu saya bingung sekali tuh di mimbar. Saya mesti ngomong apa? Karena saya ngomong apapun anjingnya nggak ngerti, bukan? Saya bilang semoga panjang umur, semoga Tuhan berkati. Tapi masa bagaimana ya? Bingung saya. Tapi si tuannya di situ yang kaya raya, saking kayanya anjing ulang tahun panggil pendeta ya. Rada kurang ajar juga dia ya. Wah, pokoknya dirayain semuanya. Nah, disitulah saya paham. Satu kesulitan terbesar waktu kita berkhotbah dengan semua persiapan kita adalah mendaratkan pesan kita supaya mak jelek, nancap. Kita bisa berkhotbah 10 kali 1 minggu, 30 kali 1 bulan. Tapi berapa banyak khotbah kita tuh nancep seperti paku. Atau kita cuma seperti pistol air gitu loh, tembak tapi nggak ada yang kena. Nah, hari ini kita akan bicara soal khotbah yang nancep itu bagaimana. Saya harap Bapak Ibu bisa rileks ya. Boleh sambil duduk, sambil makan, minum. Ada yang baru pulang bukan dari macet, silahkan aja sambil makan, manggil nasi goreng tek-tek, minuman sambil baringan di sofa, rileks aja. Kalau misalnya berkenan, boleh minta tolong hidupkan kamera. Sebab bapak-bapak pendeta tahu dong ya, rasanya kita khotbah di Zoom semua matiin kamera, rasanya kita juga pingin mati aja kan ya. Gua ngomong sendirian, rasanya semua matiin kamera. Nah, karena kita ngerti betul, saya harap kita pada saat acara ini Satu mobil saja ya, sini ya. Jadi bisa mobil ya, dia mau ke zoom. menghadap kamera ya. Jangan menghadap yang maha kuasa. Kasihan keluarga kita belum siap. Jadi menghadap kamera aja. Saya akan share screen Bapak Ibu apa yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir bukan? Kita akan bicara khotbah yang redemptif. John Stott, teolog dari Inggris yang meninggal beberapa tahun silam, baru-baru ini berkata, komunikator Kristen itu membangun jembatan, membuat kebenaran yang abstrak susah, nyampe jelek mendarat. Ini PR yang susah Bapak Ibu. Apalagi ketika kita berhadapan dengan generasi
yang kita nggak mengerti bahasanya, joke-nya, hidupnya, apa yang mereka butuhkan hari ini. Nah, tugas kita itu jadi jembatan yang menyeberangkan satu tangan kanan Alkitab, tangan kiri surat kabar, kata Billy Graham. Menyambungkan itu semua. Tapi juga perlu powerful, sebab relevan saja tidak cukup. Nah, ini kan jembatannya kayak begini ya. Jadi kita menyambungkan dari dunia Alkitab, eksegese, ke dunia sekarang. Nah, di sini namanya aplikasi. Jadi setidaknya dalam khotbah, kalau ditanya apa yang perlu bagus, nah dua ini. Penggalian pengenalan Alkitab kita kuat, lalu nyampein yang mendaratkannya juga kuat. Karena waktu sekarang khotbah makin singkat ya, 30 menit, 25 menit, biasanya kan aplikasinya. Nah, kita tidak akan bahas eksegesis pada saat ini, sebab kita semua sudah menguasai, tapi kita akan bahas yang seru dan ringan aja pada malam hari ini, jadi kita bisa rileks ya. Karena kan barangkali sebagian kita, aduh ini Zoom apa lagi sini ya, ada beginian amatnya, udah capek kita kan. Nah, maka kita malam ini saya harap rileks aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau Bapak Ibu di tengah-tengah bilang, saya ngomong kecepatan, bilang, Den, sebentar, Den. Tolong diulang yang tadi, kita pelan-pelan. Oke? Nah, Sidney Greidanus berkata, penyimpangan aplikasi terjadi karena pengkhotbah mengaplikasikan unsur teks secara terpisah, lepas dari berita utama khotbah itu. Nanti kita lihat contohnya. Aplikasi itu adalah satu area yang bisa membuat sebuah khotbah jadi salah. Udah bagus segala sesuatu pembahasannya, ilustrasinya, penjelasan, ditarik aplikasi yang salah, rusaklah susu sebelanga. Di aplikasi inilah. Contohnya apa? Ada 3 kesalahan dari aplikasi pada umumnya. Mari kita cek ya, pendeta mana yang sering melakukan kesalahan aplikasi ya. Nah ini dia nih. Pertama, kesalahan adalah aplikasi itu sekadarnya. Jadi khotbahnya berat Bapak Ibu. Waduh, penggalian teks, bahasa Yunani, Ibrani, Koptik, Syria, Latin dia kuasain luar biasa. Filsafat, teologi, sistematika dia kuasain di luar kepala. Tapi orang bilang, aduh, nggak relevan ya, nggak paham saya. Kenapa? Sebab aplikasinya sekadarnya. Nah, Timothy George berkata, khotbah bukan seminar. Apa yang membedakan khotbah dari seminar? Kalau seminar, nggak usah banyak aplikasi, sebab kan lagi belajar doang. Tapi khotbah itu harus didaratkan beritanya sampai dampak rohaninya dapat kita rasakan. Aplikasi itu menjawab pertanyaan so what dan now what. Oke, begini bla 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 teologi segala macam. So what gitu loh. Lalu apa sama hidup saya? Ini challenging bukan? Apalagi ketika kita bicara dengan seperti tadi ya, audiens yang berbeda-beda dengan kita. Kesalahan kedua, justru khotbahnya dari depan sampai belakang, aplikasi mulu. Baru ngomong bentar, dia ingetin. Nah, ibu-ibu di rumah, ya, kalau suami lagi marah-marah, lagi bosen, jangan dimarahin. Aplikasi buat ibu-ibu. Khotbah bentar, anak-anak, jangan malu ya kalau digandeng setangannya di mall sama bapaknya. Terakhir, bapak-bapak, jangan terlalu banyak lihat gadget ya. Khotbahnya itu namanya khotbah nenek tua. Kenapa? Isinya aplikasi semua. Dagingnya kurang. Jadi orang kalau denger dia ini kok khotbahnya rasanya ringan banget ya. Kenapa? Sebab aplikasinya mendominasi. Jadi khotbahnya kayak kumpulan nasihat. Bahayanya apa? Kehilangan ketajaman. Jadi mana yang harus saya lakukan? Sebab dari awal sampai akhir isinya nasihat semua. Jangan begini, harus begitu. Nah, kalau kita berkhotbah demikian, kepada kalangan yang terpelajar di kota besar, sebagian orang akan merasa ini pengkhotbah terlalu menggurui saya. Kalau kita berbicara kepada orang yang teredukasi, semua isinya nasihat. Mungkin mereka belum tentu nyaman. Sebab mereka juga sudah tahu hal itu misalnya kan ya. Dan kesan khotbah jadinya dangkal, tidak berakar pada Alkitab. Karena yang dibahas tuh kayak remeh-remeh, enteng-enteng aja, aplikasi-aplikasi doang. Nah, atau ada aplikasi yang lebih berbahaya, yaitu aplikasinya keliru. Karena perbedaan budaya di dunia Alkitab membuat teks Alkitab itu tidak selalu bisa diaplikasikan langsung. Kita lihat contohnya begini. 3 bentuk ya, yang keliru. 1 namanya direct transfer. 2 namanya alegorisasi. 3 namanya moralisasi. Mari kita lihat sama-sama, agar kita bisa terhindar dari kesalahan aplikasi. 1, direct transfer. Kalau firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu,
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aplikasi kita direct transfer dari sini bisa nggak? Bisa dong ya. Aplikasinya oleh karena itu saudara-saudara, dimanapun musuh kita, mari kita mulai hari ini meresponi firman Tuhan, kita berdoa untuk mereka. Kita mengasihi mereka yang membuat hidup kita susah. Ini itu adalah ajaran firman Tuhan dalam khotbah di bukit. Bisa direct transfer. Tapi tidak semua ayat bisa demikian, bukan? Ada ayat-ayat tidak bisa direct transfer. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Pendeta berkata, Bapak Ibu, sepulang dari tempat ini, mari kita ambil surat-surat kita bawa Pegadaian. Emas kita, tanah kita, semuanya tidak ada yang terkecuali, Bapak Ibu. Tidak ada yang mau jadi seperti Ananias dan Safira, bukan? Kita bawa minggu depan ke rumah Tuhan, semua yang kau miliki, dan kita akan bagikan pada orang miskin. Nah, alhasil minggu depan jemaat pindah gereja. Tidak bisa direct transfer. Apalagi tidak bisa direct transfer. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 29. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Saudara yang terkasih, di belakang pintu sudah standby bidan-bidan dari Balai Kesehatan kita. Apabila ada dari bapak-bapak yang merasa matanya selalu menyesatkan, kami membuka layanan pencukilan mata setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat antri di belakang, nanti matanya akan dicungkil satu. Sebab lebih baik kita masuk ke dalam kerajaan sorga dengan mata picek, ketimbang seluruh tubuh kita dibuang ke neraka. Nah, kan nggak bisa begitu ya. Tidak bisa direct transfer. Betul ya? Ada ayat lain kan? Nah, ini juga. Perintah Tuhan kepada Abraham. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari orang sebangsanya karena sudah mengingkari perjanjianku. Bapak Ibu, minggu depan mari kita siapkan hati kita. Kita ada sebuah sakramen tambahan. Penyucian, terkhusus bagi bapak-bapak, yaitu sunat. Dan nanti Asyir di depan akan memeriksa satu persatu sebelum memasuki ruangan ibadah ya. Bagi bapak-bapak yang belum bersunat, kami minta maaf. Mulai hari ini Anda tidak boleh lagi beranggota di gereja kami. Nggak bisa begitu dong ya. Nah, ini direct transfer. Tapi yang jadi sulit adalah kita mesti pelajarin kan teks mana yang bisa, teks mana yang tidak. Nah, kalau tidak, ini terjadi. Nah, di beberapa mimbar ini bisa terjadi kan langsung harus begini, harus begitu, jual semuanya, kerajaan Allah sudah dekat. Padahal harus eksegesis. Nah, ini kesalahan pertama, direct transfer. Begitu juga dengar suara Tuhan, lalu bilang, ini akan menjadi istriku. Itu juga bisa jadi tidak selalu terjadi bisa direct transfer. Nah, itu bahayanya di situ, direct transfer. Kedua, masalahnya adalah alegorisasi. Alegorisasi begini, firman Tuhan ngomong, lalu kita itu cari arti lain di balik kata-kata yang tertulis itu. Bisa indah, karena ini terkenal di abad-abad yang lalu gitu ya, khotbah pendekatannya alegori. Tapi Tuhan sendiri dalam firman-Nya tidak tentu bermaksud demikian. Contohnya, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya kan ya, ada orang turun dari Yeriko, terus dia ketemu penyamun, dia dipukul, dirampok, ditinggalkan setengah mati, dibantu orang Samaria masuk ke penginapan, dibiayai penginapan, dan sampai kekurangannya pun uang dititipkan. Lalu pengkhotbah berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang dirampok itu adalah mewakili Adam. Adam adalah wakil manusia. Dan dia itu menuju ke Yerusalem, atau kota sorgawi, dari Yeriko. Yeriko adalah lambang kefanaan manusia. Di tengah jalan dia diganggu oleh para penyamun. Siapa itu penyamun, Bapak Ibu? Itu adalah iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Tapi setelah dia babak belur, ditolong oleh orang Samaria. Siapalah lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus yang menolong Adam wakil manusia itu. Dan dia dibawa ke tempat penginapan, yaitu gereja. Bagus nggak Bapak Ibu khotbahnya begitu? Bagus dong ya? Kita jadi paham. Oh, cerita itu demikian. Tapi ada sebuah masalah. Perumpamaan ini dimaksudkan Yesus demikian bukan? Apa Yesus bilang pada saat Yesus lihat kita berkhotbah, wih, kreatif juga anakku ini. Aku aja nggak terpikir, kata Tuhan Yesus dari sorga. Hebat ini, bisa sampai ke sini firman Tuhannya, dia bilang. Aku aja pas mengajar tuh nggak kepikir seindah ini. Gitu kan. Nah, itu alegorisasi. Apa masalahnya dengan alegorisasi? Kita bisa mengaburkan maksud hati yang mau disampaikan dari Alkitab.
dan digantikan dengan maksud hati kita yang kreatif. Nah, ini alegorisasi. Meskipun indah, cuman begitulah. Waduh, Pak Nathan, terima kasih ya Pak ya, ketawanya paling meriah. Inilah kalau kita di Zoom begini kan, hening semuanya. Ketawa pun nggak ada suara ya. Nah, inilah alegorisasi, problemnya begitu. Kita bisa salah. Lanjut lagi ya. Kesalahan ketiga, itu moralisasi. Nah, ini kesalahan yang paling sering terjadi di mimbar gereja di Indonesia, dan tidak ada orang yang menyadari ini sebagai sebuah kesalahan. Padahal ini yang paling fatal. Mari kita lihat. Definisi moralisasi adalah tindakan mengambil pelajaran moral dari tokoh atau kejadian dalam Alkitab dan menerapkannya kepada pendengar masa kini. Padahal penulis teks tidak pernah bermaksud demikian. Saya ulangin. Narik pelajaran moral dari Alkitab, kita aplikasikan kepada pendengar masa kini. Padahal penulis Alkitab tidak pernah bermaksud demikian. Contoh, kisah perkawinan di Kana. Nah, perkawinan di Kana, baru tengah pesta, anggur habis. Maria ibu Yesus lihat, waduh, anggur habis. Dia panggil Tuhan Yesus. Nah, tolong bantu anggur habis. Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Tapi Maria bilang ke pelayan, pelayan, apapun yang dia sampaikan, ikutin. Tiba-tiba mujizat pertama terjadi di pernikahan di Kana, air jadi anggur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencontoh hidup dari Maria. Itu bukan pestanya. Mungkin bukan sanak familimu. Tapi perhatikan ini, Maria memiliki hati yang peka. Ketika anggur habis, dia tidak diam. Dia tahu di sampingnya ada sang juru selamat dunia yang bisa melakukan segala keajaiban. Dia minta Yesus membereskan semua masalah. Hati yang peka memimpin kepada keajaiban. Oleh karena itu, seusai ibadah kita pada siang hari ini, marilah kita juga memiliki hati yang sama. Mari kita lihat apakah ada sampah berceceran di luar gedung gereja. Ambil, buang. Ada kertas warta barangkali yang tertinggal, ambil, bereskan. Ada semua apa yang dibutuhkan, marilah kita menjadi orang-orang yang peka, siap. Dan barang siapa peka, hidupnya akan dipenuhi dengan keajaiban. Mari kita berdoa. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya? Wah, hebat lu. Nggak kepikir sudut pandangnya. Dari khotbah perkawinan di Kana, belajar soal kepekaan. Tapi, saya rasa Rasul Yohanes bisa garu-garu kepala dari sorga. Yohanes bilang, itu kisah kucatat sebagai kisah paling agung, di mana pertama kalinya murid menyaksikan keajaiban Yesus di perkawinan. Mujizat pertama, demonstrasi keilahian Yesus. Bukan soal kepekaan hati. Lihat ya, beritanya bisa bercabang begitu jauh. Tadinya soal keilahian Yesus, Yohanes kan dari awal diceritakannya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dia membuktikan keilahian Yesus, dari awal sampai akhir, keilahian pribadi Yesus. Tapi kita bisa kerdilkan message itu, jadi hati yang peka. Kayaknya sih aplikatif. Iya juga ya, sebagai ibu, sebagai ayah, kita mesti lebih peka di rumah. Lalu kita bisa panjangin nih. Anak-anak, peka lah sama bapakmu lagi capek. Bapak-bapak, peka lah pada istrimu yang butuh dibantu, setrika baju. Bisa kita panjang-panjangin. Nah, tapi dalam hati, Rasul Yohanes di surga berkata pada Allah Bapa, kan Bapa, boleh kusamber nggak orang ini dengan geledek? Gitu ya. Sebab beritanya jadi berubah dengan apa yang mau disampaikan. Nah, ini moralisasi. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Sebab kita ingin aplikatif kan? Nah, tapi nariknya kalau keliru ya bisa larinya jauh. Nah, padahal ini ya amanatnya Yesus mengadakan mujizat, menyatakan kemuliaannya agar murid-murid yang baru mengikut dia percaya. Itu message dari mujizat di Kana. Benar ya? Nah, inilah naik di pohon mangga, turun di pohon anggur ya Pak Nathan ya. Benar nih, makanya nih hebat sekali kreativitas. Nah, ini yang memang jadi jebakan. Bahayanya apa? Jadi kita mengabaikan berita aslinya. Kenapa ini mau disampaikan, kita abaikan. Kedua, lebih antroposentris. Jadi berita kita ya tentang kehidupan manusia terus ketimbang berpusat kepada Tuhan. Ketiga, membebani jemaat dengan beban-beban moral yang tidak relevan. Saya pernah cerita tentang satu jemaat yang punya kecenderungan bunuh diri akut sampai harus pergi ke psikiater karena mendengar khotbah. Ayo kita tebak-tebakan Bapak Ibu, tulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu,
Apa yang terjadi dengan khotbah di gerejanya dia sampai jemaat pemuda ini mau bunuh diri. Jadi menarik ya, yang khotbah di mimbar itu mayoritas satu pendeta ini, setelah ikut di gereja itu bertahun-tahun, anak ini mengembangkan kecenderungan untuk bunuh diri. Kira-kira apa masalahnya? Silakan ketik di kolom chat. Yang benar akan akan kita kenalkan dengan pendetanya ya, jangan ya. Nah, kenapa kira-kira? Orang dengar khotbah yang sama, dari pendeta yang sama, bertahun-tahun, sampai bisa mengembangkan hasrat, kecenderungan bunuh diri. Ayo kita main tebak-tebakan, silakan menjawab di kolom chat, nanti kita lihat siapa yang benar. Khotbahnya intimidasi, menghakimi. Thank you Pak Amir, thank you Pak Agus. Menghakimi Bu Lilis, terima kasih khotbahnya menghakimi. Apalagi? Intimidasi, menghakimi. Nggak dapat jalan keluar Pak Priyo. Wah betul, nakut-nakutin khotbahnya ya. Iya. Memang jadi jemaat serba salah ya. Kalau kita serap mentah-mentah khotbah itu, bisa jadi pengen bunuh diri. Kalau kita filter-filter, dibilang mengeraskan hati. Serba salah jadi jemaat Tuhan. Apa lagi kira-kira? Yudas bunuh diri masuk surga. Oh, dibilang gitu ya. Saudara, kalau bunuh diri akan masuk surga ya. Jadi dia terpikir ingin bunuh diri. Atau dia saking rindunya dengan hadirat Tuhan. Ingin segera bertemu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus dicoba iblis yang ketiga, mungkin yang dengar muji coba juga. Aduh, bahaya ya, dia mencoba ini, lompat nih. Ditatang oleh malaikat apa enggak nih? Thank you. Ada lagi satu yang terakhir, tebak-tebakannya. Memaksakan kehendak sendiri. Oke, jadi mau coba gimana, harus bisa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini kisah nyata terjadi di kota Jakarta. Kalau saya sebut nama pendetanya, kita pasti kenal lah. Tapi tidak usahlah kita sebut ya, sebab itu kan rekan sejawat kita. Khotbahnya powerful, luar biasa. Tapi diperiksa akhirnya, karena saya akhirnya ikut dengan tim yang melihat masalah ini. Masalahnya apa Bapak Ibu? Bertahun-tahun khotbahnya moralistis. Isi ajarannya itu do's and don'ts. Harus lakukan ini, jangan lakukan itu. 3 cara menjadi pelayan yang berkenan. 5 ciri istri yang takut akan Tuhan. 4 tips laki-laki yang sukses di era pandemi. Do, don't. Begini untuk hidupnya dekat dengan Tuhan. Ini yang harus dihindari. Ini boleh, ini enggak. Lihat ya, ini mirip sekali dengan khotbahnya orang Farisi dan ahli Taurat. Moralis penekanannya. Lantas apa yang hilang? Ini kisah salib dianggap sepi. Salib nggak ada gunanya dengan hidup ketaatan kita. Semua tergantung pada ketaatan dan keberhasilan kita menaatinya. Kalau kita gagal hancur, karena salah kita. Kalau kita berhasil, karena saya menang atas godaan. Lantas di mana the power of the cross dalam khotbah? Tak ada. Semua bergantung kepada ketaatan kita. Ini ternyata buat anak muda yang begitu serius belajar firman, jadi berat sekali. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu, kita tuh nggak mungkin bisa taat. Tapi beban yang besar itu sudah diselesaikan di atas kayu salib dengan sempurna, dan kita hidup di atas perjalanan yang sudah selesai. It is done, baru kita do. Bukan kita do untuk mendapatkan sesuatu. Makanya disebut hidup kita berangkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bukan dari kehancuran kita berangkat naik kepada kemuliaan. Tapi diawali dengan kemuliaan. Kenapa? Karena hal yang paling berat, yang besar, sudah selesai di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak. Kenapa? Karena beban yang terbesar udah selesai di salib. Sehingga kalau kita berhasil, kita tidak jadi proud, sombong. Lihat keluargaku, baik semua. Ekonomiku, baik, usaha lancar semuanya. Nggak ada anakku yang MBA, nggak ada anakku yang nggak lulus sekolah narkoba, nggak ada. Semuanya baik. Maka aku duduk di kursi paling depan di gereja dengan bangga. Dengan mobil yang bagus di luar. Tapi ada anak muda yang datang dengan rasa despair. Aku coba ikut firman, selalu gagal. Jatuh lagi dalam dosa seks. Jatuh bangun. Aku nggak ada harapan. Kalau khotbah kita do's and don'ts atau moralis, kita membentuk mental kerohanian jemaat yang dua. Entah dia proud
Atau dia despair. Satu dia sombong, satu dia mentok. Pertanyaannya, apa faedahnya salib dalam hidup dia? Jadi seperti nggak ada kuasanya salib itu. Nah ini keluar dari pengajaran kita. Contoh, ada anak sekolah minggu, anak perempuan, cantik, baik, rapi, rajin, hafal ayat. Tiap minggu, guru sekolah minggunya berkata, Tania, Tuhan sayang sama kamu. Karena kamu anak yang baik. Minggu depannya Tania hafal ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wah, diapalin. Kakaknya bilang sekolah minggu, Tania, Tuhan sayang kamu. Karena kamu anak yang baik. Belasan tahun berlalu. Tania melakukan hal yang tidak disetujui oleh orang tuanya dengan memacari seorang laki-laki. Yang papanya udah bilang, jangan dekat sama itu laki. Ya, tapi Tania bilang, enggak. Papa mama nggak tahu apa-apa. Dia baik. Dia peduli, dia sayang. Dia tetap pacaran sama laki itu diam-diam. Dan akhirnya hubungan itu jadi makin nggak beres. Tania dipegang-pegang. Hubungan lebih jauh lagi. Hubungan lebih jauh lagi sampai Tania yang masih usia belasan tahun itu kehilangan harta yang paling berharga buat seorang wanita. Malu dia. Mulai dia kecanduan rokok. Mulai dia coba-cobain ganja. Karena dia tahu dia udah gagal, udah salah. Nggak mungkin ada yang bisa terima dia. Sampai satu hari di tengah putus asanya, dia ingat untuk berdoa sama yang namanya Tuhan Yesus. Marah, kecewa, rasanya tidak ada seorang pun yang bela dia. Dia menatap ke langit dan berkata, Tuhan Yesus, lihat aku. Kau pasti sudah tidak sayang padaku. Karena aku bukan Tania yang baik itu lagi. Sudah nggak ada dia. Aku bukan Tania yang baik. Jadi aku bisa mengerti, kalau sama seperti semua orang membenciku, engkau juga melihat aku dengan marah dan jijik. Aku mau menyudahi hidupku. Lihat pelajaran guru sekolah minggu yang paling basic. Tania, Tuhan sayang sama kamu, karena kamu baik. Benar nggak kalimat itu? Theologically, itu tidak solid. Kenapa? Yang solid itu begini. Tania, Tuhan sayang sama kamu. Karena Tuhan itu baik. Jadi waktu Tania bertumbuh dewasa, dan dia gagal dalam hidupnya, dan kotor, dan mempermalukan nama bapaknya yang terhormat, dia melihat kepada Tuhan, berkata, Tuhan, masihkah engkau sayang padaku? Aku diajar bahwa Tuhan sayang padaku, karena Tuhan baik. Dan aku diajar bahwa engkau tidak berubah. Jadi masih ada harapan, bukan Tuhan? Bahwa engkau sayang pada sang hamba yang sudah gagal ini? Karena engkau baik, dan kebaikanmu tidak berubah. Nah itu Bapak Ibu adalah sebuah mindset dalam kita berkhotbah. Di mana kita letakkan beban yang berat? Apakah di pundak jemaat kita? Do this, don't do that. Galak, tegas, berapi-api. Tapi bebannya, powernya ada di ketaatan manusia itu. Atau bebannya sudah dipikul sempurna di Golgota. Sehingga kita hidup ini dimulai dari beban yang sudah diangkat oleh Yesus. Sehingga kalau kita berhasil, kita nggak sombong. Kalau kita gagal, kita nggak sampai kehilangan segala-galanya. Karena beban terbesar sudah ditanggung di sana. Nah, inilah salib. Firman Tuhan berkali-kali di berbagai bagian bilang, beritakanlah perbuatan. Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Beritakanlah karya Tuhan. Beritakanlah Injil. Beritakanlah kerajaan. Nah, jadi apabila kita ini berkhotbah, memang firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk beritakan. Pertanyaannya beritakan apa? Sebab kita pemberita firman, bukan? Mungkin selama minggu ini, sebagian besar kita akan khotbah di hari Minggu, betul ya? Saya juga. Apa yang kita mau beritakan di mimbar hari Minggu ini? Apakah pelajaran moral yang terbaru? Ayo, jaga hubungan. Ayo, rajin-rajinlah. Kita butuh sama satu sama lain berkomunitas. Ayo, begini-begitu kita bisa berikan moral, segala sesuatu bentuknya. Apa yang mau kita beritakan? Ada satu pesan, Bapak Ibu. Kerajaan. Jadi khotbah kita itu berpusat pada apa? Kalau tadi moralistis, ya pada ketaatan untuk melakukan ini itu. Tapi beban yang besar sudah ditanggung di atas kayu salib, yang membuka satu kerajaan yang baru. Kerajaan Allah.
Nah, dan kerajaan Allah berpusat pada apa? Pada karya Yesus yang genap di kayu salib. Yohanes 5 ayat 39-40 dari New King James Version berkata, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. But you're not willing to come to me that you may have life." Dalam bahasa Indonesianya, kamu belajar Al-Firman, kata Yesus, supaya kamu dapat hidup yang kekal. Tapi kamu lupa, di dalam firman, scriptures, they-nya itu scriptures. Dalam firman ini bercerita tentang aku, kata Yesus. Semua firman itu bicara tentang aku. Tapi kamu nggak mau datang kepada aku sehingga kamu mendapatkan hidup. Nah, poinnya adalah firman, the Bible, the scripture, preaches Jesus. Biar kata kita cerita orang di Babel, kayak Aholiab dan siapa itu namanya lagi, Bezalel, kayak Dina diperkosa Sikem, kayak ini memperanakan itu, kayak jumlah orang pulang dari Babel, kayak semua ini mengkhotbahkan Yesus. Hosea, kayak semua mengkhotbahkan Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Benang merah di Alkitab adalah sejarah penebusan yang diinisiasi oleh Allah Bapa, digenapkan oleh Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Trinitarian bukan? Itu tiga, itu komplit. Karya penebusan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, itu berita yang harus selalu ada, berita penebusan salib di khotbah setiap minggu. Teks apapun yang kita khotbahkan. Jika tidak, khotbah kita cuma jadi moralistis belaka, nasihat yang membebani pundak jemaat dengan hal yang sebetulnya sudah ditanggung di atas kayu salib. Nah, contohnya, ada banyak buku-buku nih di beberapa waktu yang lalu. Sidney Greidanus mengkhotbahkan Kristus dari Perjanjian Lama. Kan kita bilang, kalau kita khotbah apa nih ya? Kisah nih ya, Yakub memperoleh ternak. Apa kaitannya sama Yesus? Paling kita bisa khotbahkan, ya sudah, saudara, setia ya seperti Yakub. Barang siapa setia perkara kecil, dikasih perkara besar. Yakub setia dengan ternaknya, digedein ternaknya. Marilah kita menjadi bapak-bapak yang setia, ibu-ibu yang setia, anak-anak yang setia dengan apa yang Tuhan titipkan. Di mana Kristusnya, Pak? Nah, buku ini menjawab itu. Coba contohnya, paling sering khotbah Daud sama Goliat. Saudara, apa Goliat dalam hidupmu? Apakah Goliat finansial? Apakah Goliat relasi? Apakah Goliat apalagi sih utang dengan pinjol? Apapun Goliat di hadapan kita, mari di dalam nama Tuhan kita lemparkan batu seperti Daud, berani hadapi. Maka sebesar apapun Goliat dalam hidup kita akan roboh. Nah, di mana Kristusnya? Itu kan sekali lagi khotbah moralistis. Berani. Bahkan ada yang lebih kreatif lagi. Bapak Ibu, ketika mau melawan Goliat, Daud mengambil 5 batu di sungai. 5 batu itu adalah batu doa, batu puasa, batu memperkatakan firman, batu apalagi lah dia bisa karang. Kalau batu bisa bicara gitu ya. Enggak, bukan. Kebetulan kami yang dipungut, Bapak. Dibilang batu puasa, batu apa. Itu kan kreativitas. Kayaknya khotbahnya beautiful, tapi tanpa Kristus itu meaningless. Nah, Preaching Christ ini dia bilang ada 7 metode untuk menemukan Kristus di Perjanjian Lama. Gary Millar, Saving Eutychus, ini orang Australia ya, dibilang untuk berkhotbah tentang Kristus 9 metode. Tim Keller 6 metode menemukan Kristus di Alkitab. Graham Goldsworthy 8 metode, banyak betul ya. Brian Chappell 4 metode. Oke, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya malam hari ini kan saya udah bilang kita rileks saja ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan berita Kristus dari teks Alkitab? Apabila kita berkhotbah minggu ini, semoga ini bisa kita pakai. Pertanyaan saya, mari kita ketik di kolom komen. Mau cari yang gampang, apa mau cari yang susah dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada 2 malam hari ini, ada yang gampang sama yang susah. Nah, jadi kita boleh ketik mau yang gampang dulu, apa yang susah dulu. Cara mendapatkan Kristus. Sehingga siapa tahu ini bisa menolong dalam persiapan kita. Ini kan hari Rebo ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita khotbah. Mau yang susah, mau yang gampang dulu nih. Gampang dulu, biar Minggu nggak ngaco lagi. Yang gampang dulu, apa yang mau susah dulu. Jadi ada cara yang susah, ada cara yang gampang. Nah, kalau kita pengkhotbah yang susah-susah kan, ya Tuhan, hidup ini udah susah kok ya. Khotbah bikin susah lagi nih ya. Sinode kerajinan sih bikin kelas beginian, kan jadi makin berat tugas kita. Nah, makanya kita bagi 2 aja. Ada cara yang gampang, ada cara yang susah. Mau yang mana dulu? Dua-duanya akan saya sampaikan.
Tapi bagi Bapak Ibu yang nggak mau denger yang susah, silakan pada saat saya denger yang ngomong yang susah, kita bisa relax dulu. Ya, tapi seenggaknya bisa diambil satu hal aja. Jadi, gitu ya. Biar kata kita ngomong panjang lebar nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setidaknya ada satu hal aja yang bisa kita ambil bawa pulang, itu udah cukup. Nggak usah semua ini diingat kata-kata saya, tapi ada satu aja yang bisa diambil, itu udah jauh lebih cukup. Oke. Oke, Pak Hendro, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan di Kalsel. Oke. Banyak yang memilih gampang dulu. Boleh nggak saya izin kasih susah dulu? Supaya yang gampang terasa gampang. Sebab kalau dikasih gampang, ternyata ini mah kagak gampang, gitu kan ya. Nah, jadi mendingan kita kasih yang susah dulu, biar kontras. Habis itu, oh iya, yang ini jauh lebih gampang. Gitu ya, seperti peribahasa berkata, buah jatuh tidak jauh, oh bukan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berkhotbah kemudian. Nah, jadi kita yang susah dulu aja ya. Nih, yang susah tuh ada 4 cara. Ini gabungan dari buku-buku yang tadi dirapiin lah. Predict, prepare, reflect, result. Mari kita tarik napas, kita mulai perjalanan yang susah dulu. Predict. Ada 4 jalan menemukan Kristus di segala teks Alkitab. Pertama adalah predict atau memprediksi. Begini, predict adalah memprediksi kedatangan dan karya keselamatan Kristus. Memprediksi dari ayat yang kita baca, itu jalannya kemana? Sampai kepada Kristus. Apa hubungan tuh? Kalau kita coba tarik garis dari kisah janji yang diterima Abraham, ditarik ke Kristus, itu kaitannya gimana? Itu memprediksi, kita cari tarikan. Gitu ya. Jadi memprediksi kedatangan dan karya keselamatan lewat itu. Contoh, Ulangan 18 ayat 15 berkata, seorang nabi dari tengahmu, dari antara saudaramu, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, pemenuhannya begini. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Mulai jalan nih. Udah ada janji sekali, one day akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dikenalnya sebagai seorang nabi. One day akan dibangkitkan nih. Yang berbeda daripada yang lain, akan dibangkitkan dia. Nah, oleh karena itu, jadi ini tanda-tanda, ini mengacu kepada siapa? Kepada Kristus. Pemenuhannya di Perjanjian Baru, digenapi. Perjanjian Baru berkata, ingat gak? Musa udah pernah dengar berita. Nanti dari antara saudaramu akan bangkit satu orang nabi seperti aku. Dengarkanlah dia. Nah, jadi pemenuhannya, ini kita kisah Ulangan 18. Ternyata memprediksi kedatangan Yesus. Atau yang lebih jelas. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menamai dia Immanuel. Jadi nama Immanuel itu bukan ada di Matius, tapi udah dari kitab Yesaya. Berapa? 500 tahun sebelum Masehi misalnya. Pemenuhannya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dalam Perjanjian Baru dikatakan, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kalau predik itu, kita melihat dari kitab ini, ujungnya bakal kemana sampai tarikannya ke Kristus. Nah, itu yang perlu kita sampaikan di khotbah kita. Berita itu. Lagi, contoh lagi soal predik. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pemenuhannya ada di 1 Yohanes 3. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, di Kejadian 3 saja, ini sudah ada berita namanya, seperti kita udah tahu ya, proto-evangelism. Injil dalam bentuk yang paling mentah. Belum ada nama Yesus. Belum ada nama juru selamat. Tapi ini sudah janji. One day, I promise you. Sekarang kamu bikin Adam dan Hawa keluar dari Eden. Tapi ingat ini, kata Allah Bapa. Keturunan kamu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan ini. Tergenapi di mana? Di Yesus. Ketika Yesus mati, 3 hari di dunia orang mati. Mengalahkan dunia orang mati. Dan maut tidak bisa menahan Yesus. Dan maut memuntahkan Yesus keluar lagi. Dia bangkit,
yang berkuasa bukan hanya atas alam sorga, tapi juga atas alam neraka. Dia kuasai semuanya. Karena dia sudah meremukkan kuasa iblis. Iblis tidak punya kuasa dimanapun lagi. Itu contohnya predik. Dari kisah-kisah itu kita tarik di mana kisah Yesus. 2. Mirip dengan predik adalah prepare. Mempersiapkan kedatangan dan karya keselamatan Kristus. Jadi kalau tadi di mana tuh kaitannya dengan Kristusnya, sekarang kaitannya dengan sejarah penebusan. Apa saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Enggak ya? Lanjut kita. Prepare. Kejadian 22 ayat 12-13 berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Abraham mau mempersembahkan Ishak. Ada suara dari langit. Jangan bunuh. Jangan apa-apakan. Sebab sudah kuketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Ini memprediksi siapa yang harus jadi korban, tapi digantikan sang kurban itu dengan sang anak. Abraham tidak harus mengorbankan anaknya. Sebab sekian ribu tahun kemudian, Allah mengorbankan anaknya. Ketika Abraham mau mengorbankan anaknya, surga berkata, stop. Tapi ketika Bapa mau mengorbankan sang anak, surga bungkam. Ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, tidak ada kata stop dari surga. Dia mati dengan mengerikan, agar kita semua tidak harus mati. Kita digantikan dengan bungkamnya langit dari berkata stop. Agar waktu kita mau masuk ke dalam kebinasaan, suara stop itu akan menyelamatkan kita. Sebab kita sudah diganti. Nah, di sini Tuhan menyediakan domba yang dipersembahkan untuk menggantikan Ishak, sehingga Ishak tetap hidup. Ini berita penebusan. Tuhan menyelamatkan anak-anak sulung Israel. Kisah berikutnya ya, nyambung ya. Dengan darah domba yang dioleskan di pintu rumah, sehingga umat Israel tetap dapat hidup. Ingatkan itulah anak sulung Israel semua mati. Perintahnya, olesin darah domba. Baik, kita bisa bernyanyi kan? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita diselamatkan. Nah ini, bukan karena dombanya kan, tapi ini adalah preparing kepada sang anak domba yang darahnya akan tercurah. Bukan di pintu kayu, tapi di palang kayu. Ini. Nah, persembahan korban bakaran membuat bangsa Israel tetap hidup. Dan pada waktunya, Yohanes 1 ayat 29, anak domba akan datang menggantikan umat sehingga mereka dapat hidup. Jadi khotbah kita indah, Bapak Ibu. Penuh haru, Bapak Ibu. Bisa menarik, bisa jenaka, bisa hidup, tapi penuh haru sebab dia sang anak domba yang menebus. Sehingga pemberitaan kita adalah pemberitaan tentang Yesus yang lahir dan Yesus yang menebus, yang mati dan yang bangkit. Itulah yang membuat khotbah ini powerful. Karena keberhasilan bukan karena ketaatan kita, tapi karena ketaatan Dia terlebih dahulu yang sudah sempurna di atas kayu salib. Oke, contoh. Daud versus Goliat. Nah, yang tadi kita ambil contohnya ya. Kita mau coba preparing dalam berapa level. 1, sejarah pribadi Daud versus Goliat. Oh, Daud itu keluarganya dari suku Israel, Goliat itu orang Filistin dan orang enak gitu ya. Segala macam kita ceritain. Level 2, sejarah nasional nih. Habis kita khotbah Daud sama Goliat, kita tarik nih ke kacamata kayak dari drone, lebih jauh dikit, lebih naik ke atas. Ini bukan masalah pribadi Daud versus pribadi Goliat loh. Enggak, mereka nggak punya dendam pribadi kok. Nggak ada. Masa kecilnya nggak pernah saling curang atau curi kelereng. Nggak ada sama sekali. Tapi ini masalah isu yang lebih besar. Sejarah nasional umat Israel. Daud sebagai calon raja Israel dan Goliat musuh umat Tuhan. Ini pertempurannya level itu. Level 3. Kita memahami kisah ini dalam konteks sejarah penebusan. Kristus Raja Israel sejati, iblis dan dosa, serta kematian. Jadi pertikaian antara dua kuasa dan dua kemungkinan yang terjadi, gitu kan? Nah, di sini kita lihat, oh ternyata masalah Daud menang sama Goliat itu bukan cuma berani, nekat, taat,
Tapi ini menggambarkan Israel sejati yang akan menang melawan iblis. Meskipun lemah, meskipun tak dipandang, pada akhirnya dia akan mengalahkan musuhnya. Dan ini semua klimaksnya terjadi di atas kayu salib. Ini cuma kisah intro Daud lawan Goliat. Kisah puncaknya, Yesus menang lawan kematian. Once and for all. Nah, itu prepare. R sekarang. Reflect. Ini masih yang susah ya. Tadi predict, prepare, lalu 2. Reflect dan result. Sekarang reflect. Reflect ini merefleksikan karya penebusan Kristus melalui tipologi, analogi, kontras, tema berulang, dan referensi perjanjian baru. Mari kita lihat satu persatu. Tipologi. Tipologi adalah sesuatu atau seseorang yang dicatat Alkitab yang menggambarkan dan merefleksikan Kristus. Mari tebak-tebakan Bapak Ibu, di Alkitab apa saja yang menjadi tipologinya Kristus? Yang di perjanjian baru disebut ini adalah lambangnya Kristus loh, yang diambil dari perjanjian lama, pribadi atau sesuatu. Boleh ketik di kolom komen. Domba, terima kasih Pak Nathan. Betul sekali. Ya, itu tipologi Kristus kan? Maka disebut sampai Wahyu anak domba. Oke, apa lagi? Tipologi Kristus dalam perjanjian lama yang diakui oleh PB. Daud, betul nggak? Yesus anak Daud. Itu kan bahasa PB, bukan kita karang sendiri. Yesus adalah tipologi. Daud tipologi Yesus. Apalagi? Ular tembaga di padang gurun. Musa bilang, pandang ular tembaga, kamu akan hidup. Lo kok tahu itu tipologi Kristus? Di perjanjian baru diulang lagi. Seperti ular tembaga itu. Kamu mandangnya, kamu akan hidup. Apalagi? Air kehidupan, dan segala macam itu ya. Di kisah Yeskia, air akan mengalir keluar dari bait suci, memenuhi semuanya. Karya Yesus yang selesai, darahnya mengalir. Itu ada. Pribadi sesuatu yang dicatat, yang menggambarkan, merefleksikan Yesus. Melkisedek, thank you. Thank you. Israel, Adam, thank you. Betul sekali ya. Adam yang lama, Adam yang baru. Adam adalah tipologinya Kristus. Nah, ini bisa. Jadi waktu kita khotbah tentang Adam, tariklah ke sini. Betapa dia adalah modelnya Kristus. Melkisedek iya, Raja Salem gitu kan ya. Ishak dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bedakan dengan analogi apa. Jadi tipologi itu memang disebutkan oleh PB. Ini tuh bicara Kristus loh. Paulus terutama yang paling suka jelasin begitu. Ini tuh Kristus loh, gitu ya. Itu tipologi. Ular tangga, ular tembaga ya. Kalau ular tangga sih mainan anak kita dong ya. Ular tembaga maksudnya ya. Nah, Bilangan 21 ayat 9. Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Kalau seseorang dipagut, memandang ular tembaga itu tetap hidup. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Yohanes punya kutipan. Dia melihat Yesus sebagaimana ular tembaga. Itu tipologi. Domba, tadi udah dijawab Pak Nathan ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba. Yohanes 1 ayat 29 berkata. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus. Yohanes melihat Yesus. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis belum pernah melihat Yesus berkarya. Tapi the first day he saw Jesus, dari mulutnya dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow, beautiful ya. Nah ini, Yesus tipologinya. Dari domba. Semua tokoh Alkitab, terutama Nabi, Imam, Raja, tadi ada ya Melkisedek gitu ya, yang menggambarkan, yang merefleksikan Kristus. Ketika kita berkhotbah, tariklah kepada Kristus. Jangan lupa, 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 jangan lupa,
jangan lup, 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 Suaranya jangan error lup, nih. jangan lup, Suaranya jangan lup, looping. jangan lup, 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 jangan lup. Oh, udah hilang, udah hilang. Tunggu ya. Mau di restart sebentar katanya komputernya Ko Agus. Oke, oke. Jangan lup, jangan lup. Itu bagus juga. Jangan lupa. Bikin kaget aja. HP rusak. Maksudnya khotbah jenis apa itu? Serius bagus juga Pak Heri. Jadi jangan lupa. Nanti Pak Heri khotbahkan juga ya nanti ya. Tolong terjemahkan Amir. Tambah panjang di Canon. Jangan diulang-ulang poinnya gitu. Bentar ya, saya coba kontak lagi ya. Dia bilang jangan katanya. Iya benar nih, baru kali ini seperti ini ya. Boleh minta tolong saya jadi co-host biar bisa share kok. Testing. Bisa ya? Nah, oke, terima kasih. Saya share screen ya. Dan Suaranya udah mendingan nggak? Bagus. Oh, puji Tuhan. Sampai di jangan lup tadi. Jangan lup, jangan lup. Ya, jangan lupa pada ngelup ya. Nah, oke Bapak Ibu, mari kita ulang dari awal lagi ya. Soalnya ini mungkin cepet banget. Nah, sampai mana tadi kita? Moralisasi sudah, predik sudah. Masuk di analogi, Pak. Oh, siap. Thank you, Pak Nathan. Nah, ya. Jadi peristiwa yang mirip bentuknya seperti kisah penebusan. Itu analogi. Sesederhana itu. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang melindungi. Yohanes 10 berkata, Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, oh ini nge-lag ya Pak Tio ya? Aman Pak, dari Pak Dani aman. Aman, kita aman Pak. Ya aman. Oh, thank you. Nah, jadi waktu kita bicara gembala, juga ini menganalogikan Yesus. Waktu kita firman Allah, aku adalah aku. Ini kan waktu Musa mau berangkat kepada Firaun, dia bilang, Allah, kalau misalnya aku ditanya, siapa nama Allah? Siapa namamu? Kata Musa. Ego, Eimi. I am who I am. Aku adalah aku, firman Allah kepada Musa. Nah, aku adalah, ego Eimi kan I am, betulnya ya. Itu kata bentukan struktur yang sama di Yohanes 8 ayat 12. I am
tapi adalah terang dunia. Aku adalah. Yohanes 8 ayat 58 juga sama. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahasa Inggrisnya, before Abraham was, I am. I am the light. I am the door. I am the good shepherd. Nah, ini semua kaitan analoginya. Seperti Allah Yahweh memperkenalkan dirinya. I. Siapa namamu? Namaku I am. Aku ya aku. Aku adalah aku. Kata struktur katanya sama. I am. Before Abraham was, I am. Bukan I was, tapi I am. Nah, ini ke apa ya? Kemaha kuasaan yang melintasi segala waktu dan dimensi multiverse. Kalau dunia Marvel kan multiverse semua. I am. Itu suaranya bergaung di semua dimensi. Itu firman-Nya. Analogi. Jadi dalam cerita Musa aja memperkenalkan Yahweh, ini kita bisa ingat Yesus adalah sang I am itu sendiri yang agung. Lanjut lagi. Ini analogi lagi. Mephiboset itu diselamatin Daud. Kan kakinya pincang Mephiboset. Itu kan ya di 2 Samuel 9 ayat 13. Diselamatin nggak dibunuh. Dan merupakan refleksi dari kasih Allah dalam Kristus kepada orang berdosa. Seperti Daud berinisiatif mencari Mephiboset, maka Allah dalam Kristus juga berinisiatif mencari kita yang terhilang dalam dosa. Nah, ini analogi. Analogi adalah sebagaimana A, demikian juga B. Sebagaimana ini diampuni dalam ketidaklayakannya, demikian juga Kristus mengampuni. Sebagaimana Hosea mencari Gomer yang hilang berkali-kali, mencari lagi. Begitu juga Kristus tidak pernah lelah mencari domba yang hilang dan meninggalkan 99 demi 1. Itu analogi tarik ke Kristus. Nah, tugas kita basically kan begitu Bapak Ibu ya, tarik kepada kisah pengorbanan Kristus. Sebab itulah klimaks dari Alkitab. Perjanjian baru mempredik salib. Perjanjian lama maksud saya. Perjanjian baru menggenapkan salib. Kulminasi firman Tuhan ada di salib. Ini tentu tangan saya begini bukan Illuminati ya, tapi salib maksud saya kan ya. Nah, ini puncaknya di sini. Nah, jadi khotbah kita juga kita klimakskan di situ. Karena hanya dalam saliblah kekuatan Allah. Kan Injil adalah kekuatan Allah, Roma 1:16. Dunamos ada dalam pemberitaan tentang penebusan Yesus. Seperti Daud mengasihi Mephiboset karena Yonatan, maka Allah mengasihi kita karena Kristus. Daud mengasihi Mephiboset bukan karena Mephibosetnya, karena Yonatan, dia respect. Allah mengasihi kita bukan karena kelebihan dari diri kita, tapi karena Yesus Kristus pasang badan dan kita ini hidup tersembunyi di dalam Yesus Kristus kan, bersama dengan Allah. Kita tersembunyi dalam Kristus. Sehingga ketika Allah berjumpa dengan kita terbungkus di dalam Kristus. Sebagaimana Allah memberikan kemuliaan pada Kristus, Allah memberikan kemuliaan pada kita. Yohanes 17. Gitu. Seperti Daud mengangkat Mephiboset menjadi salah seorang anak raja. Maka Allah dalam Kristus mengangkat kita menjadi anak-anak raja, anak-anak Allah. Nah, ini analogi. Nah, jadi Bapak Ibu, gampang ya, analogi ya. Nanti minggu ini kita bisa coba, mau yang tipologi bisa, analogi bisa, kontras. Nih, kontras sekarang yang bertolak belakang, Bapak Ibu. Hal-hal yang secara kontras merefleksikan antara apa yang khususnya tertulis dalam PL dengan apa yang tertulis dalam PB yang menunjuk pada Yesus dan karya keselamatan. Tapi bertolak belakang, contohnya. Keluaran 34 ayat 7 berkata, tidaklah sekali-kali Allah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keras loh ayatnya. Kalau kita berkhotbah seperti ini, bagaimana di mimbar? Saudara berdosa, saudara pikir bisa diampuni. Firman Tuhan berkata, tidak. Akan ada konsekuensi. Wah, ngeri banget. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Ingat, Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Lah, ini bertolak belakang bagaimana ini? Allah tidak membebaskan dari hukuman. Tapi Roma 8, tidak ada lagi penghukuman. Mana yang benar? Mana yang salah? Nah, jembatannya adalah justru tidak ada lagi penghukuman. Karena hukuman itu tidak dilepaskan, tidak digratiskan, tapi dibayarkan. Anugerah itu bukan gratis. Dibayarin. Oh, bebas, gratis. Enggak. Dibayarin sama orang lain. Di traktir itu bukan makan gratis kan. Di traktir itu ada yang bayar. Nah, ini juga sama. Tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena ada yang sudah menanggung hukuman yang harus dijatuhkan.
tidak dibebaskan, hukumannya tetap dijalankan. Hanya saja Kristus. Makanya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada syaratnya. Ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita hanya berhenti di Keluaran 3:4, kita itu khotbah sama seperti rabi Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, betul? Tapi kalau kita baca ke Roma 8, baru itulah namanya khotbah yang sudah Kristen. Lanjut. Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau kita berhenti di sini, kita bilang, ya udah, ya hidup-hiduplah, kerja-kerjalah, kawin-kawinlah, atau semuanya sia-sia loh. Tapi ingat 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang dulu kesia-siaan? Oh tidak. Dalam communion with God, jeripayah kita tidak sia-sia. Kontras ya. Kenapa bisa tidak sia-sia? Karena ada redemption, ada penebusan. Pekerjaan manusia yang sia-sia dibaptis oleh darah Kristus sampai menjadi punya makna. Jadi apa betul sia-sia? Tidak. Kenapa tidak? Salib mengubah seantero universe, mengubah seantero kenyataan. Salib. Begitu ngeri kuasanya. Salib. Itu yang perlu kita beritakan, khotbahkan dengan penuh kuasa. Contoh ketiga kontras. Semua tokoh dalam perjanjian lama, nabi, imam, raja, hakim-hakim, semua tidak sempurna. Tema-tema serupa, semua tidak sempurna. Ya kan ya? Semua tidak ada nabi, imam, raja. Dulu kan adalah perantara Kristus. Perantara Bapa Allah kepada manusia kan ya? Orang Israel tidak bisa berdoa sendiri sama Tuhan. Dan semuanya nggak ada yang sempurna. Sampai yang sempurna datang, yang tidak sempurna tidak lagi dibutuhkan. Ketika Yesus mati, tirai yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus terobek dari atas sampai bawah tanpa sebab itu kan menandakan tidak lagi ada pemisah. Sebab jembatan sudah didirikan dan jembatannya adalah Kristus. Ketidaksempurnaan imam nabi, korban bakaran ditelan oleh kesempurnaan sang kurban yang adalah anak Allah yang sempurna. Nah, ini kontras. Oke, lanjut kita. Tema berulang. Tema-tema serupa apa saja yang diulang-ulang di PL yang merefleksikan hal yang berhubungan dengan Yesus. Temanya berulang lagi, berulang sampai puncaknya itu disalib. Jadi kayak looping, kayak suara saya tadi. Looping sampai nyampe puncaknya disalib. Contoh. Keluaran 13:21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam bentuk tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 28 ayat 19. Karena itu, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka bla bla bla, dan ajarlah mereka, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tema apa yang berulang di sini? Siang hari, tiang awan. Malam hari, tiang api. Penyertaan Tuhan enggak putus waktu kita bisa melihat ke depan, meskipun waktu di depan gelap. Matius 28, sebelum kembali ke surga, kata-kata Yesus diulang. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir, sampai kesudahan of time. Tiang awan dan tiang api tidak akan redup buatmu. Bagus ya? Kita suka berpikir, Tuhan, Engkau di masa lalu memang setia. Tapi masa depan aku nggak tahu. Jangan-jangan Kau pergi. Jangan-jangan Kau tutup mata. Aku jatuh, aku hilang, aku jatuh miskin, kehilangan semuanya. Nah, sampai at the very end of time, aku menggendongmu. Itu kan berulang terus ya. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku sudah melakukannya dan akan melakukannya terus. Itu janji. Be strong and courageous. Yosua 1 ayat 8. Karena aku menyertai. Nah, itu kan tema berulang tentang penyertaan Tuhan. Tema berulang tentang hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat diulang-ulang. Matius 11 ayat 28 berkata.
Oh ya, sorry, saya lupa. Penyertaan Tuhan, lalu bagaimana puncaknya disalib, Bapak Ibu? Coba ketik di kolom chat. Ini tema berulang nih. Yosua juga janji akan disertai. Yakub juga janji disertai Tuhan. Yesus berjanji akan disertai Tuhan. Lalu di mana kaitannya penyertaan Tuhan dengan kisah salib? Silakan ketik di kolom chat, Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, kita uji coba aja ya. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, kita coba otak-atik pikiran, kalau janji penyertaan Tuhan, lalu bagaimana aku tarik ini kepada kisah salib? Nggak usah kutip ayat-ayat, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Coba kita ketik aja, kita pikir janji penyertaan Tuhan, lalu kita mau tarik nih kepada salib, apa nih jembatan yang kita mau bangun? Yesus disertai Bapa sampai akhir hidupnya. Thank you. Cuman begini, Bu Susi. Waktu Eli lama sabaktani, itu Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi mungkin kita bisa lihat cara yang lain. Mungkin ya, kita sambil coba-coba, nggak apa-apa ya. Sambil taati, gimana kaitannya janji penyertaan Tuhan dari PL sampai kepada kisah salib? Gimana? Bukti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Thank you, Pak Hasan. Tapi kalimat ini belum langsung berkaitan dengan penyertaan ya. Turut bekerja dalam segala sesuatu kan dia bisa memakai hal yang buruk, penderitaan, untuk tetap mendatangkan kebaikan. Tapi sekarang jembatannya adalah soal penyertaan. Orang Israel diselamatkan keluar dari Mesir, langsung dijemput tiang awan, tiang api. Langsung ditumpahkan mana dan burung puyuh. Langsung laut dibelah. Terus nggak berhenti penyertaannya gitu kan ya. Lalu bagaimana kaitan dengan salib? Tentang penyertaan Tuhan yang berulang ini. Satu yang paling gampang. Bukti bahwa Yesus beneran datang dan tidak di-cancel. Itu bukti penyertaan Tuhan. Betul ya? Janji hadiratnya, dia akan hadir di tengah manusia. Itu tergenapi dalam waktu Yesus datang. Dia akan ada bersama-sama dengan manusia. Beneran datang secara fisik bersama-sama dengan manusia. Bukti bahwa waktu manusia harus dihukum mati, dia ikut dalam antrian hukuman mati. Bukti dia menyertai kita. Umpama kata kita mau dipenggal nih ya, kayak film-film Tiongkok zaman dulu ya, dipasung mau dipenggal. Yesus tuh ada di sebelah kita buat dipenggal. Artinya, sampai menjelang pemenggalan kepala kita pun, Yesus tuh menyertai. Bahkan kita sampai nggak jadi sebab kita ditebus. Apalagi, dengan Yesus mati, membuktikan penyertaan kepada kita dipanggil untuk masuk ke dalam rencana keselamatannya. Terima kasih, Pak Nathan. Iya, betul. Itu lebih jauh lagi bahkan setelah itu. Aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Iya, betul. Roh Kudus, betul sekali. Aku nggak bakal tinggalkan kamu. Aku akan sediain tempat. Tapi ketika aku pergi sementara Roh Kudus, yang adalah Rohku, Roh Kristus, sebutan lain, bersama-sama dengan kamu. Itu juga. Dan kalau puncak salib gini, dengan Yesus datang ke dunia, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak kelaparan, tidak penderitaan, tidak sakit penyakit, tidak roh di udara, tidak pemerintah, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa karena Yesus Kristus mati. Penyertaannya sempurna karena kematiannya. Nggak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Bapa lagi. Once and for all. Beautiful ya? Cuma dari khotbah
tiang awan, tiang api, sampai janji. Kamu ini mutlak. Firman Tuhan berkata, dapatkah seorang wanita melupakan bayinya atau membuang hasil kandungannya sendiri? Meskipun ia melakukannya, demikianlah firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Indah ya? Dan itu tergenapi dalam Yesus. Kalau Yesus nggak datang, itu cuma janji manis. Tapi ketika Yesus datang, He means His every word. Karena dia datang beneran. Dan dia menyertai kita beneran. Dan kita bisa berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Karena dia sudah bikin jalan antara kita dan Bapa. Dan penyertaan Bapa itu Yesus seperti anak tangga. Di mana malaikat naik turun menghubungkan manusia dan surga. Itu Yesus. Sehingga penyertaan Bapa nggak pernah tertahan lagi sehari sekarang. Dari mulai hari matinya dan bangkitnya Yesus sampai kita sekarang. Nggak tertahan. Dan bahkan waktu dia naik surga, dia nggak pergi. Goodbye, selamat berjuang. Nggak. Rohku bersama dengan kamu. Kalau aku masih di dunia, aku terbatas, kata Yesus. Tapi aku harus pergi kepada Bapa. Supaya kamu bisa menikmati rohku. Dan rohku tidak terbatas. Dan rohku menyuarakan isi hatimu yang paling dalam. Bahkan seruan hatimu tidak dapat keluar dari kata-kata. Roh Kudus akan berdoa buat kamu. On behalf of you to the Father. Nah itu. That's the beauty. Penyertaan. Betul sekali Bu Yesi. Sampai akhir zaman. Penyertaan. Nah itu loh ya. Kita ada latihan, bagus sekali Bapak Ibu ya. Boleh tepuk tangan buat semua yang udah jawab di sini. Wah, terima kasih buat effortnya. Inilah latihan kita. Bagaimana berita firman itu berklimaks, berpuncak pada kisah penyertaan Tuhan dalam kisah penebusan di atas kayu salib. Itu namanya khotbah redemptif. Ini saya skip ya, ini saya skip aja. Oke. Nah, betul Pak Hasan ya. Penyertaan dalam bentuk Roh Kudus hidup bersama Roh. R, result. Memperhatikan bahwa perintah moral atau tuntutan ketaatan dari Tuhan kepada umatnya selalu dalam konteks setelah karya Allah diberikan terlebih dahulu. Mari kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Perhatikan bahwa perintah ketaatan selalu dalam konteks setelah karya Allah diberikan terlebih dahulu. Ini yang tadi saya katakan berulang-ulang. Do, don't, itu nggak lagi jadi berat, sebab do, don't itu dilakukan di atas gunung karya Kristus yang sudah done. So it is done, and now let's do it. It is done, so let's not do it. Jadi bukan berangkat dari do, don't, tapi berangkat dari it is done. Sehingga, kata Paulus, aku bermegah dalam salib Kristus. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam salib Kristus. Inilah kebenaran yang mengubah kita, dan kebenaran ini baru yang membuat kita mampu dan taat. Bukan sebaliknya. Kita sering tahu di kepala kita ini, tapi ajaran kita seringkali tidak merefleksikan hal itu. Ajaran kita keras, do sama don't-nya. Salibnya cuma seiprit kita keluarin di mimbar. Seolah-olah salib tak punya kuasa. Seolah-olah semua keberhasilan kejatuhan di tangan kita. Seolah-olah kalau selingkuh yang ada kita nggak setia. Semua di tangan kita keberhasilan. Kita ceritakan Yesus dan salib, tapi cuma sebagai ornamen, cherry, pemanis di atas kue moral yang tinggi. Itu pengkhotbah, kita harus memperhatikan ajaran kita. Nah, tentang 10 firman Tuhan, didahului dengan perkataan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Bayangkan, hukum Taurat pun dimulai dengan what is done. Hukum Taurat kan isi do sama don't kan? Do, don't, lakukan ini, jangan itu. Tapi itu pun, perhatikan baik-baik di ayat 1 Keluaran 20, dimulai dari what is done. I am the Lord, I am Yahweh, your God, who rescued you from the land of Egypt, the land of slavery. Semua dimulai dari from what it is done. Beautiful ya, firman Tuhan kita ya. Jadi kita tuh nggak nambahin beban yang berat-berat. Tapi kuku itu ringan dan enak, kata Tuhan Yesus kan. Ikutlah aku. Kuku itu enak kenapa? Karena yang berat, yang pahit sudah kutelan. Nah, ini dia. Lagi-lagi logikanya sama. Dan baru do. 1 Korintus 6 ayat 20.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa dulu? Muliakanlah Allah dulu? Atau sudah ditebus dulu? Sudah dibeli. Dan ditekankan lagi oleh Paulus. Lunas. Dan settled. Karena itu, nah therefore, atau maka, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beautiful ya? Jadi bukan muliakan Allah dulu, jangan begini, jangan begitu. 3 cara untuk mendapatkan pasangan yang berkenan. Itu nanti. Beritakan dulu kepada jemaat kita what has already been done. Itu yang perlu kita suarakan lebih banyak lagi di mimbar hari ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat selalu. Kenapa landasannya? The communion with God. Persekutuan dengan Tuhan. Dari mana dasar persekutuan dengan Tuhan kalau bukan darah Yesus yang bukain pintu, bukan? Tak bisalah manusia bersekutu dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi karena Yesus mati, darahnya membeli kita. Kita terhisap di dalam realita Yesus. Kita menjadi satu. Communion. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Itu dulu. Baru landasan itu berangkat menjadi berdirilah teguh, jangan goyah dan giat. Kan kita selalu gitu ya. Giat ya, kita mau kumpulkan dana untuk membangun ya. Oh, oke, luar biasa. Tapi landasannya apa? Communion with God. Oke, studi kasus contoh. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 itu adalah kisah Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyurat Ishak anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Maka berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun lihatlah, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Oke. Mari kita tebak-tebakan lagi di kolom komentar. Bagaimana khotbahkan ini bisa ketemu Yesus? Silakan diketik. Bagaimana khotbahkan kisah kelahiran Ishak nyampe kepada karya penebusan? Kita coba-coba ya di kolom komen. Nggak apa-apa, iseng-iseng coba-coba kan? Nanti kita bahas. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya. Belum ada jawaban soalnya ya. Oke, janji lahirnya Ishak pada Sarah sama dengan janji datangnya Yesus sejak zaman Yesaya. Benar-benar terjadi pada zaman Matius. Oke, terima kasih Bapak Rio ya. Jadi janji Allah digenapi. Wah, thank you ya, Pak Tulus. Pasti digenapi. Oke, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul, terjadi semua. Oke, mari kita lihat dengan prinsip 4 tadi. 2P dan 2R, kira-kira jadinya bagaimana? Thank you buat jawabannya. Bagus sekali, Bapak Rio dan Pak Tulus. Pertama, predik. Tuhan janji pada Abraham, melalui Abraham keturunannya, bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Dan ini baru bisa terjadi, bangsa-bangsa dapat berkat, nanti klimaksnya di Yesus. Dan Yesus nggak akan lahir kalau Ishak nggak lahir. Karena garis keturunannya dari Ishak. Jadi bukti bahwa benar Yesus harus lahir adalah Ishak harus lahir.
Ini jalur keturunan nih kalau kita tarik genealogi turun-temurun. Jadi Ishak itu apa? Pintu masuk kepada penggenapan janji Allah. Akan datang juru selamat ya lewat Ishak. Ya, Ishak nanti berdasarkan Yakub. Yakub terus sampai Daud terus sampai Yusuf Maria terus sampai akhir Yesus. Itu predik di situ. Anak perjanjian, Yesus adalah janji keselamatan bagi dunia. Waduh, terima kasih Pak Nathan. Bagus sekali ya. Ishak adalah anak perjanjian, Yesus juga adalah janji Allah. Bagus, thank you. Bagus sekali. Itu predik. Kelahiran Ishak itu permulaan dari penggenapan janji. Jadi kan Abraham terima janji, kau akan diberkati. Dan berkatnya itu akan sampai ke bangsa lain. Nah, pertama-tama janji itu dipenuhi melalui kelahiran Ishak. Dan terakhir-akhir pemenuhan janji ini terjadi dalam Yesus. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang, kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Tuh, Galatia 3:16 bilang, keturunan Abraham akan satu orang, Kristus. Nah, Ishak itu pintu masuk. Jadi melalui Yesus, bangsa-bangsa di dunia ini mendapat berkat. Melalui mana jalan keluarnya? Ishak. Ishak itu bukti bahwa penggenapan janji sudah dimulai. Itu predik ya Bapak Ibu ya. Jadi predik itu begitu loh. Kita tarik garisnya. Kisah. Gimana sih? Oh, ternyata kayak kisah ini loh. Rut sama Boas. Punya anak Obed. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Daud nanti lahir ke Yesus. Jadi kisah Rut sama Boas. Rut ditebus Boas itu. Kisah apa? Allah berpegang pada janjinya. Akan lahir juru selamat. Kalau prepare sekarang. Abraham dan Sarah memperanakan Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan. Dari Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, Yesus. Nah, ini tadi saya bilang terus satu garis ke sini jalan. Matius 1:1-17 genealogi, jalan semua. Refleks tipologi. Nah, ini tadi yang Bapak-bapak lakukan itu tipologi. Ishak adalah anak perjanjian. Di situ kan ya, Pak Nathan ya. Anak perjanjian sama dengan Yesus adalah janji Allah. Betul. Yesus adalah anak yang dijanjikan. Sama ya. Ini tipologi. Analogi. Kelahiran Ishak adalah kelahiran yang ajaib. Wah, betul nih. Bentar, saya baca komen dulu ya. Janji yang ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Allah kan ya. Nah, dari pasangan selanjutnya, kelahiran Yesus juga kelahiran yang ajaib. Nah, ini analogi. Sebagaimana keajaiban kelahiran Ishak membuktikan janji Allah. Begitu juga kelahiran Yesus yang ajaib. Ya, Pak Hasan. Abraham dan Sarah menunggu sangat lama janji Allah. Ishak adalah kunci awal keselamatan manusia dari perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus, thank you. Setiap periode manusia dan gereja ada proses. Waktu yang lama. Masa kini Yesus Kristus dan firman adalah keselamatan yang dijanjikan. Seperti Sarah tertawa di masa tua, kita tertawa kasih Allah. Sampai saat ini bahkan di masa kejam. Wow, beautiful. Bagus sekali. Bagus sekali. Nah, lanjut ya. Kelahiran Ishak itu ajaib karena terjadi pada waktu yang telah ditetapkan. Waktu ditetapkan lahir. Kelahiran Yesus juga ajaib karena terjadi di waktunya, setelah genap waktunya. Galatia 4:4 berkata, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Timingnya is designed by God Himself. Kelahiran Ishak yang ajaib membawa orang-orang bersuka cita. Kelahiran Yesus juga membawa banyak orang bersuka cita. Ya, ini kan ya, tadi bagus sekali Pak Asen ya persisnya. Sarah tertawa di masa tua waktu Ishak lahir. Begitu juga kelahiran Yesus membawa sukacita. Setidaknya bagi Simeon yang menantikan Yesus umur hidupnya dan di hari tua ketemu. Kontras. Kontras itu perbandingan. Meskipun kelahiran sebagai anak yang dijanjikan sama-sama ajaib, namun Ishak adalah manusia biasa. Sedangkan Yesus adalah manusia ilahi. Nah, itu bisa kontras. Jadi setiap ini ditarik kepada kisah Yesus dan penebusan. Tema yang berulang, kemahakuasaan Allah yang membuat sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, Pak Tulus punya komentar ya. Betul sekali Pak Tulus ya. Mustahil terjadi. Terlihat nyata dalam kelahiran Ishak. Begitu juga kemahakuasaan Allah yang membuat mustahil terjadi terlihat dalam berbagai peristiwa di Alkitab. Mulai dari Ishak, sehingga Ribka yang mandu dapat mengandung melahirkan anak kembar, membebaskan bangsa Israel perbudakan di Mesir, mustahil. Memberi mana di padang gurun, mustahil. Kok bisa yang memberi makan itu langit? Menghancurkan tembok Yeriko dengan berkeliling, mustahil. Dan puncaknya, kemahakuasaannya nyata melalui kelahiran Yesus dari anak darah, mustahil. Membangkitkan dari kematian, mustahil. Dan menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa, mustahil. Tapi terjadi. Woi, mantap ya, Pak Tulus sudah
mengkalimatkan dalam satu kalimat. Ini kalau kita tarik, berulang. Nah, begini. Referensi perjanjian baru. Nah, oke, ini saya skip aja ya, contoh ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu yang susah. Ternyata nggak susah ya. Ternyata gampang ya. Sekarang kita yang gampang. Oke, Bapak Ibu, tenang, masih ada 50 slide lagi kok. Nggak cuma bercanda. Tinggal beberapa tabel doang, sebab kan gampang ya. Jadi yang susah, begitulah kira-kira. Prepare, predict, reflect, result. Nanti ini ada rekamannya, barangkali bisa didengar lagi kalau butuh. Tapi kalau enggak, yang gampang ini Bapak Ibu, cukup di print screen komputer kita simpan di galeri foto kita, tiap mau khotbah lihat ini. Gampang. Mari kita mulai perjalanan yang gampang. Senjata rahasia kita. Begini, khotbah itu setidaknya ada 4 bagan. Teks, konteks, karya penebusan Kristus, aplikasi. Umumnya, khotbah kita itu urutannya 1, 2, 3, 4. Daud melawan Goliat. Daud keturunan ini, Goliat orang ini, itu konteks, gitu kan? Daud begini, si kecil ini dipakein baju Mas Saul kegedean, bla bla bla, dilempar pakai ketapelnya, itu konteks cerita di zaman itu. Lalu 3, sebagaimana juga dengan peperangan lawan Goliat mustahil, ini juga ada peperangan lawan iblis mustahil dimenangkan oleh Yesus Kristus kayu salib. 4, oleh karena itu aplikasi dalam hidup kita harus berpegang pada kemenangan kayu salib untuk melawan hal yang mustahil dalam hidup kita. Itu basic Bapak Ibu. Standar. Jadi kalau udah begitu aja udah bagus. Itu udah khotbah yang redemptif, berpusat pada penebusan. Tapi mari kita lihat lebih lanjut lagi. Begini. Kalau khotbah kita 1, 2, 4, ini khotbah moralisme. Dengerin deh, YouTube banyak gereja di Indonesia. Khotbahnya ini jebakannya moralisme. Teks dijelasin, konteks disebut, langsung aplikasi. Contoh, Daud Goliat dijelasin di zaman itu Goliat itu wah susah seperti ini, badannya gede 3 meter segede ruko dan lain-lain. Aplikasinya kita harus berani. Lalu khotbah bagian lagi nih, lain lagi nih ya. Maria tidak siap untuk mengandung anak di luar kandungan, tapi dia bilang aku hanyalah hamba. Jadilah kepadaku surut perintahmu. Aplikasinya kita harus taat dan berserah pada rencana Tuhan yang terindah. Bagus nggak khotbahnya? Bagus. Tapi tidak meletakkan klimaks pada karya penebusan Kristus. Kalau tidak meletakkan klimaks pada karya penebusan Kristus, beban dan landasannya tergantung pada kita sendiri. Itu yang jadi beban yang tidak perlu. Nah, jadi kalau 1, 2, 4, ini namanya moralisme belaka. Khotbah moralisme itu begini. 1, 2, 4 deh langsung. Ini moralisme ini yang perlu kita hindari. Ya, boleh difoto Bapak Ibu. Ini yang layar pertama ini boleh difoto. Ini moralisme untuk kita hindari. 1, 2, 4, dan kita melupakan yang ketiga. Nah, kalau khotbah 1, 2, 4 itu khotbah Rabi Yahudi hari ini ya kurang lebih begini. Gitu kan ya. Khotbah motivator juga begini. Motivator boleh pandai bicara Bapak Ibu, tapi 1, 2, 4 aja. Gimiknya, permainan kata, punchline-nya boleh menarik, jemaat boleh ketawa, tapi tanpa kisah salib Kristus tak ada kuasa. Oke, udah difoto, lanjut kita. Ada lagi yang alegori. Kehendak hati menarik teks langsung kepada kisah Kristus, tapi nariknya nggak akurat. Kayak tadi kisah orang Yeriko yang ditolong, orang dari Yeriko yang dirampok dan ditolong orang Samaria yang baik hati. Kita berkhotbah, Bapak Ibu, tahu nggak siapa orang Samaria yang baik hati itu? Itulah Yesus Kristus. Indah, tapi salah. Kenapa salah? Sebab jelas-jelas di situ Yesus sedang menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus pakai contoh orang yang sukunya berbeda dan sukunya dianggap lebih inferior dibanding Yahudi untuk ke dalam cerita itu. Jadi bukan cerita orang Samaria itu Yesus, bukan. Ini tentang pertanyaan siapakah sesamaku manusia konteksnya. Jadi kalau tarik begini, ini namanya alegorisasi. Cocokologi. Saudara tahu batu yang ada di tangan Daud, itulah ada batu yang menutup kubur Yesus. Ketika batu itu dilempar, kekuatan dari kubur itu keluar dan tidak dapat menghalangi kita. Hello, batu kubur jadi batu ketapel gitu ya. Bagus sih, tapi agak ngarang ya. Nah, itu alegorisasi ya Bapak Ibu ya. Ada lagi satu nih. Bagus nih. Begini. Rahab ketemu 2 mata-mata Israel.
Terus bikin janjian. Rahab bilang, nanti aku akan kibarkan kain berwarna merah kirmisi. Kalian boleh hancurin semua, tapi waktu ada kain kirmisi di rumah ini, selamatkan aku dan keluargaku. Itu keren banget ya. Lalu ketika Yeriko diruntuhin, itu keluarga yang ada benang, ada kain merah itu tetap selamat. Saudara tahu apakah kain merah yang terjuntai dari jendela itu? Itulah darah Kristus yang mengalir dari atas ke bawah, saudara. Seperti merahnya kain itu. Itulah darah yang tercurah terus yang akan membawa keselamatan bagi saudara dan seisi rumah saudara. Bagus nggak? Bagus. Tapi kebetulan Rahab memang kainnya merah, Bapak Ibu. Kalau kainnya biru, dia juga akan bilang, mata-mata, kainku biru, tolong selamatkan. Iya kan? Bukan merahnya. Nah, itu alegorisasi. Itu maksa. Nah, silakan dipotret yang kedua. Ini juga mistake yang perlu kita hindari supaya kita nggak terpelecok istilahnya. Mau cerita tentang Kristus, tapi nggak akurat. Ntar jemaat bilang, wih, ngarang indah ya, gitu kan? Nah, jangan. Lanjut. Alegori moral. Nah, ini pengkhotbah yang tak persiapan, termasuk saya. Paling sering kita masuk jatuh ke sini. Nah, ini nih paling sering. Oh, sorry, PDF, PPT tidak diberikan. Jadi kalau mau silakan print screen dari sini, tapi bahannya saya tidak bisa berikan. Nah, ini alegori moral ini langsung lari ke sini, dari teks ke aplikasi. Baru baca teks sebentar, ditarik aplikasinya. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara sekalian, setelah kita naik jabatan, dipromosikan, mari kita balas itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan cuma terima berkat dari Tuhan, tapi kita kembalikan apa yang menjadi kemuliaannya. Kita baca teks lagi. Engkau berikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu, yang memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara, kita ini hidupnya kekal. Nah, kalau kita sudah punya hidup kekal, semua ditarik langsung aplikasi. Nah, ini saya bilang tadi istilahnya khotbah nenek tua. Maaf ya kalau ada nenek-nenek. Tentu maksudnya bukan menyinggung. Tapi maksudnya begitu, isinya nasihat-nasihat. Teksnya tidak dibahas konteksnya, tidak didalami informasi biblikanya, langsung ditarik aplikasi. Ini kesalahan kita, pengkhotbah paling sering, bukan? Ketika kita tidak cukup punya waktu untuk baca komentari dan baca buku. Ayat ngomong apa, kau aplikasikanlah langsung. Istri, tunduklah kepada suami. Nah, Bapak Ibu, kita khotbah lagi deh. Kalau tunduk kepada suami mesti gini, panjang lebar, aplikasi semua. Nggak ada konteksnya. Nggak ada penebusan Kristusnya. Nah, itu yang disebut alegori moral. Hati-hati. Silakan dipotret lagi layarnya. Jadi, bagaimana yang bisa dikatakan proper atau punya dampak kuasa yang maksimal? Kalau tadi itu semuanya penuh kelemahan. Apakah seperti Pak Hasan bilang, 1, 2, 3, 4? Saya usulkan, bukan. Tapi begini. 1, 2, 4, 3, 4. Seperti senam SKJ ya. 1, 2, 4, 3, 4. Ya. 1, 2, 4, 3, 4 itu begini. Teks tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Konteks kita jelaskan kenapa Yesus ngomong begitu pada Petrus, apa maksudnya 70 kali 7 kali, siapa musuhnya Yesus dan Petrus di zaman itu. Kita konteks jelasin. Aplikasinya, kita harus mengampuni musuh kita. Kalau biasa orang berhenti di situ kan, mari kita berdoa. Tapi jangan. Lari ke penebusan Kristus. Begini. Kita harus mengampuni. Tapi kita nggak bisa. Kita nggak sanggup. Kita gagal. Sampai kematian Kristus memberikan anugerah. Pengampunan yang tidak layak yang kita terima. Terus. Dan setelah kita mengalami pengampunan itu, barulah kita dipanggil mengampuni. Dengan kekuatan yang grace sustained. Nah itu 1, 2, 4, 3, 4. Jadi standarnya memang jangan berzina. Sininya. Kita nggak mampu. That's why kita butuh Yesus dan karya salib. Baru dari situ kembali ke aplikasi. Tapi aplikasi yang sudah ditebus, dibaptis. Kenapa? Karena aplikasi yang kedua itu sudah terjadi karena ada karya Kristus di dalamnya. Sorry, belum dipoto. Silakan dipoto dulu yang ini. Nah, jadi kalau kita mau khotbah ya sederhananya 1, 2, 4, 3, 4, Bapak Ibu, udah, kelar. Gampang bukan? Oke. Atau
gambarnya seperti gini. Teks, konteks, aplikasi, karya penebusan Kristus, aplikasi lagi, tapi with empowerment, grace, sustenance, Christ with us. Teks, konteks, aplikasi. 3 ini, setelah aplikasi dari 4 ke 3 ini 1, 2, 4, 3, 4. Dari aplikasi ke karya penebusan Kristus kita bilang, nggak bisa. Jangan sombong, nggak bisa. Nggak mampu. That's why kita butuh karya salib Kristus setiap hari. That's why we need to preach. Kita perlu mengkhotbahkan Injil kepada diri kita setiap pagi. Kita fakir anugerah Allah setiap jam. Ku butuh Engkau ya Tuhan. Ini. Jadi aplikasi kita baptis istilahnya ya. Istilahnya kita baptis dengan karya penebusan Kristus. Tapi kemudian balik lagi ke aplikasi. Kita tetap harus mengampuni. Kita tetap harus jaga kekudusan. Tapi nggak seberat itu lagi. Sudah empowered, sustained by grace. Christ kita. Waktu kita mengampuni, ya kita yang mengampuni. Tapi Kristus yang mengampuni dalam kita. Waktu kita nggak sombong, kita puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Bukannya kita, tapi karena Dia yang memampukan dalam kita. Silakan difoto lagi. 1, 2, 4, 3, 4. Udah dipoto? Selesailah bahan kita pada malam hari ini. Redemptive preaching mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Iya dong ya. Nah, karena yang perlu kita ingat 2 slide yang terakhir aja Bapak Ibu. Selebihnya boleh dilupakan. Saya kembalikan pada Pak Agus. Oke, thank you Pak Dani. Saya percaya semuanya diberkati lewat redemptive preaching hari ini ya. Nah, sebelum mungkin Bapak Ibu mau bertanya, ya nanti sebelum kita tanya jawab, boleh saya minta tolong kita foto dulu, ya supaya yang lalu soalnya kabur semua. Jadi kita foto dulu, habis ini baru kita boleh bertanya. Ya, kita foto dulu. Nanti Thomas bisa bantu untuk foto. Yuk, semuanya kameranya boleh di open, dibuka sambil Bapak Ibu mungkin menyiapkan pertanyaan ya. Yuk, kita mau foto nih. Masih ditunggu ya, Ko Agus kayaknya masih pada buka nih. Ya, jangan lama-lama. Hitung aja sampai 10, Thomas. Oke, di aku ada 2 slide, jadi tolong ditahan senyumnya sampai selesai ya. Oke, ini siap-siap, udah siap ya? Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, ya. Gimana Pak Dani yang mau bertanya langsung open mic aja kan ya? Apa nggak perlu chat? Terserah, Oke. Pak, bebas. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan langsung saja di open mic-nya, langsung silakan bertanya. Ada pertanyaan di chat itu. Ya, ada satu pertanyaan di chat itu adalah apakah cara khotbah begini cocok untuk khotbah topikal, konteks, atau ekspositori? Gimana Pak Dani? Silakan. Terima kasih Pak Yohanes pertanyaannya. Sebetulnya yang tadi dipaparkan itu adalah sebuah mindset ya. Jadi struktur khotbah kita bisa 3 point, bisa naratif, bisa seperti David Batrick, bentuk khotbahnya seperti move, berubah, plot, bisa segala macam. Tapi yang tadi kita bagikan soal redemptive adalah pola pikir ketika kita menarik aplikasi. Di bagian aplikasi. Sebab semua khotbah harus ada aplikasi kan. Seperti tadi kalau khotbah tidak ada aplikasi, dia seminar. Nah pertanyaannya waktu menarik aplikasinya bagaimana? Baik dia topikal, ekspositori, apapun aplikasinya kan, maka kita harus lakukan ini. Apakah begitu aplikasinya? Atau kita letakkan kursi paling tinggi dulu terhadap apa yang sudah dilakukan karya redemption penebusan. Dari situlah baru aplikasi kita berdiri. Jadi ini sebuah mindset ketika masuk ke bagian aplikasinya saja.
Tapi prinsip ini kalau ada di otak kita setiap saat, maka waktu kita ngobrol, waktu kita konseling, menghadapi masalah, kita jadi orang yang berbeda. Sebab kita tahu semuanya itu grace sustain. Karya salib itu yang memungkinkan semua ini terjadi. Begitu. Terima kasih Pak Yohanes. Oke, ya itu jawabannya. Jadi ini merupakan salah satu mindset ya. Terus selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan, boleh open mic. Langsung saja bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada? Satu dua pertanyaan masih bisa? Apa sudah ngantuk semua nih yang di wilayah timur nih? Sudah jam 9 lewat. Nggak ada, udah jelas. Sudah jelas ya, Kak Tulus? Oke. Mantap. Ya, kalau sudah jelas semua, saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah kita masih ada satu sesi lagi, itu tanggal 5 Oktober, yaitu relevant preaching gitu ya. Itu nanti Bapak Timi yang akan membawakan. Jadi Pak Dani ini hari ini yang sesi kedua ini yang terakhir gitu kan. Terus pengumuman kedua adalah saya mau kasih tahu bahwa yang dari program ini kita ini sebagai salah satu seperti intro ya, intro untuk yang mau ya preaching itu kayak gimana gitu kan, memperdalaminya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjutnya itu adalah Bapak Ibu semua bisa ikut kelasnya Pak Dani secara pribadi gitu ya. Kita hanya menjadi jembatan aja gitu kan. Ada kelasnya dalam bulan September ini ada 2 kalau nggak salah ya. Cuman yang satu udah mulai ya Pak Dani ya, Selasa kemarin ya. Ya satu lagi itu kalau nggak salah tanggal 29. Tapi saya nggak tahu udah penuh atau belum gitu ya. Itu biaya per bulannya adalah 400.000 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut terus misalnya langsung aja atau nanti mau dijembatani ke saya bisa WA juga gitu kan. Nanti saya daftarin. Setahu saya sudah ada, kalau nggak salah sih Pak Timo ya ikut ya, yang untuk kelas tanggal 29 ini dia udah join kelasnya Pak Dani ya, yang itu kalau nggak salah yang naratif ya, naratif preaching ya kalau nggak salah ya. Ya itu ya, jadi itu pengumumannya. Jadi kalau Bapak Ibu semua, jadi yang 2 kali 3 kali ini kita hanya bagian-bagian tertentu saja. Jadi kalau mau yang lengkapnya nanti pun tanggal 5 Oktober itu salah satunya juga. Nanti kalau misalnya mau lengkapnya langsung aja bisa ikut kelasnya dengan Pak Dani gitu ya. Itu aja pengumuman dari saya. Mungkin Pak Ali ada tambahan, saya persilakan nanti juga bisa sekalian. Makanya Pak Dani, itu kan kalau misalnya di antara kita yang mau, kita bikin kelas lanjutan ini di sinode gimana? Oh bisa. Itu kan tadi Pak Dani kan ada proyek sendiri. Kan? Nah nggak tahu teman-teman ini kan kalau misalnya teman-teman di kita di sinode gembala-gembala itu membutuhkannya, ya kan kita bikin satu paket sendiri gitu kan? Iya. Itu seperti apa gitu kan? Nah apakah seperti tadi satu orang 400.000 atau kan ini kan kita model maksudnya per sinode lah, kita mau melengkapi kan ya, mungkin dari sinode kan bisa memberikan ya mungkin kita bisa alokasi dana ya kan, kalau disuruh gembalanya semua kan nggak punya kemampuan yang berbeda kan. Nah gitu loh, jadi gimana dengan pembiayaannya pas segitu ataukah ada hitungan sendiri gitu kan? Karena saya juga lagi ngedeal juga dengan ada satu untuk masalah bahasa Ibrani, bagaimana simpelnya belajar bahasa Ibrani kan, itu seru juga itu. Waduh, luar biasa. Saya rindukan supaya masuk, paling nggak gembala-gembala kita ini kan memang ada yang sudah belajar lama, terus kan bukan lupa lagi, dan mungkin ini perlu refresh lagi bagaimana belajar ini kan nggak boleh berhenti kan. Nah, paling nggak kita jadi gembala-gembala dan juga ya pengkhotbah juga yang bisa menjadi jawaban lah ya kan, bisa diperhitungkan lah ya, nggak jelek-jelek amat lah gitu. Maksudnya nggak ngaco lah, maksudnya ada di pada rule-nya gitu ya.
Jadi ya bisa, maksudnya semua jemaat dari semua kalangan bisa nerima gitu ya. Ini memang kerja keras juga buat kita sinode sih Pak, mungkin. Tapi saya cuma pengen tahu dari Pak Dhani sendiri gimana, apakah perlu nanti kita meeting khusus dengan diklat atau gimana? Apakah hari ini bisa dikasih jawaban teman-teman yang hadir ini kan bisa tahu, oh ini sinode mau lakukan ini, ada next selanjutnya nih. Berarti khusus kelasnya itu kelas buat kita sinode gitu. Ya, Ya kan? ya, Atau gimana Pak Dan? ya. Saya tunjukin bentar ya. Mana ya? Oh iya, ini nih ya. Saya share satu file ya. Jadi modulnya ada beberapa yang biasa dipilih. Iya. Tapi sifatnya memang kalau di eksklusif di satu sinode, maka kita bisa pikirkan sama-sama apa yang mau jadi tujuan, apa yang mau dicapai. Contohnya ini. Ada yang khusus membahas hanya naratif preaching. Lalu ini 8 sesinya. Jesus story, bla bla bla, ini semua kurikulum 8 sesi, kemudian satu persatu praktek. Gitu kan ya. Nah, ini satu modul naratif preaching. Suaranya hilang Pak Dan. Oh ya, hilang ya. Sekarang ada nggak Pak Ali? Ada. Testing? Ada ya? Oke. Jadi ini naratif preaching misalnya satu modul. Kemudian ada preaching with power and precision. Nah, ini expository, landasannya, exegesis, homiletical, sculpture atau structuring, advanced sermon design gitu ya. Lalu ini atribut di dalamnya gitu kan, ini satu modul. Lalu ada analytical preaching. Nah, ini biasa buat gaya-gaya orang yang suka berpikir dalam khotbah kepada orang kota, ada pelajarannya soal from analytical thinking to integrated mind, preaching that is not tamed by the industry, the nature of game of topical approach. Nah, ini satu modul. Lalu ada genre sensitive preaching, bagaimana mengkhotbahkan genre Alkitab yang beda-beda. Pastoral letters, amsal, perumpamaan, narasi, mazmur, khotbah kepada jemaat yang sangat tersaturasi oleh media sosial, dan genre-genre apokaliptik. Nah, ini satu modul. Lalu ada lagi ini, kemarin saya baru ngajar di sinode lain, preaching kepada Gen Z, sebab di gerejanya sekarang Gen Z udah mulai masuk ke kebaktian dewasa kan, usia mereka udah masuk ke sini. Bagaimana? Nah, ini kita riset sama-sama nih. Ada FGD, ada bagi kuesioner ke anak-anak Gen Z itu, sampai bagaimana seorang gembala bisa cakep merangkul Gen Z, skill-nya, dia tahu Gen Z di gerejanya kayak apa, 6 fondasi berkhotbahnya, gimana khotbah yang bisa intergenerasional. Nenek-nenek dengar, anak kecil pun happy ngerti. 5 senjata komunikasi. Nah, ini semua nih. Ini satu modul. Lalu finding your preaching style. Ada juga pendeta yang ingin dapatkan, aku ini gayanya apa sih? Humoris, naratif, visioner, pragmatis, deklaratif, wah pengajaran integratif gitulah. Nanti ada khotbah KKR. Nah, ini modul khusus belajar untuk menjadi seorang pengkhotbah KKR sampai praktek. Lalu ada ada juga kelas-kelas yang stand alone atau cuma sekali tembak. Kalau ini kan satu modul 8 ya Pak ya. Nah, ini satu-satu nih. Preaching in digital times. Creating punchline. Nah, ini cuma bahas itu doang. Satu hal aja, gimana bikin punchline kalimat. How to best communicate ideas. How to preach Christ from the Old Testament. How to inductive preaching, pendekatan induktif di hari ini. Redemptive approach seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ini kan one time gitu punya kan, satu kali udah kelar deh, udah selesai. Kalau lupa tinggal nonton videonya gitu ya. Advanced sermon design. Nah, ini modul-modul ini biasa dipilih karena panjang ini kan Pak ya. Ini tuh 8 sesi teori, 8 sesi praktek rata-rata. Nah, ini disusun tim saya, nanti misalnya bisa mau yang mana ada kebutuhan, lalu itu akan disusunkan sama tim saya proposalnya, segala macam kebutuhannya, beda-beda quotation-nya gitu kan. Teman kita bisa diskusi butuhnya apa yang cocok. Nah, tapi ini kira-kira yang ready nih. Yang ready buat modul-modulnya. Begitu. Waduh, seru juga nih. Berarti masing-masing kita kalau semuanya diikutin ini banget, masih sesuai dengan kebutuhan kita ya Pak Pendeta, gembala-gembalanya. Apa nanti mungkin ininya bisa nanti kita mungkin gembala-gembala yang ada mungkin bisa kasih ini ya, kasih masukan ke KSB masing-masing. Masing-masing daerah memberitahukan kepada KSB kebutuhannya apa sih di setiap daerah, ya kan? Terus ini bisa difoto ini kali ya,
Nanti saya kasih PDF-nya ini, Pak. Iya, iya. Mau Jadi dilihat ya. Saya mereka, udah dikasih waktu itu sama Pak Dani. Oh, udah ya. oh, ya. Ah, Nah, nanti coba teman-teman nanti mereka akan kasih dari hal ini apa-apa aja yang mereka butuhkan. Nanti kita kumpulkan dan yang paling banyak itu mungkin kita yang akan ajukan ya Pak. Siap. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan aja dari teman-teman Pak. Iya. Ya, jadi biar tepat sasaran ya. Begitu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman gembala atau pejabat gerejawi? Silakan komen mungkin Pak Nanang atau Pak Heri Winoda, Pak Edison, Pak Amir. Ya, kalau mau diadakan lanjutan nanti kita pikirkan bersama-sama tema yang cocok buat kebutuhan kita ya, karena banyak hal dalam dunia berkhotbah kan banyak aspek ya gitu ya. Misalnya tadi mengkhotbahkan genre tertentu gitu kan. Pak Denny kan pernah tulis buku juga tentang mengkhotbahkan Mazmur Ratapan gitu kan. Itu bukunya beliau menarik, sangat bagus juga kan itu. Itu mengkhotbahkan Mazmur kan ada. Jadi banyak saya rasa mungkin yang model stand alone tadi itu lebih cocok ya gitu buat kebutuhan para pejabat gerejawi di sinode kita gitu. Yang per topik comot-comot gitu kan gitu. Thank you. Thank you Pak Nanang buat feedbacknya. Ada lagi yang lain yang dari Pak Edi ada, Edison? Pak Heri? Udah keluar ya? Pak Edi lagi ada doa setahu saya ininya di gerejanya Pak Ali. Ya mungkin itu dulu deh Pak Dani. Ya. Nanti kita akan bahas di awal bulan, nanti kita bahas dengan apa yang tadi dikasih. Mungkin kita akan, tadi usulan Pak Nanang bagus. Nanti teman-teman yang lain bisa kasih usulan. Nanti kita godok bersama-sama dan kita atur schedule-nya lagi. Ya. Terima kasih buat semua teman-teman juga. Terima kasih kepada Ali. Bapak Ibu, sampai ketemu ya. Doa penutup. Jangan lupa. Siapa? Belum berdoa kita, doa penutup. Sekalian Oh iya. Pak Dani sekalian. Oke, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu dan kasih anugerah-Mu, begitu dahsyatnya Engkau Tuhan. Lewat karya Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib, yang telah dinyatakan kepada kami sehingga hidup kami yang tadinya tidak berarti menjadi berarti. Ya Tuhan, sehingga Engkau memilih kami, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi bagian daripada partner kerjanya Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Lewat pelayanan kami, salah satunya adalah menyampaikan pesan Tuhan dalam khotbah kami. Banyak kali kami salah mengkhotbahkan, keliru, dan tidak mengarahkan kepada Yesus, pengorbanan Yesus, dan anugerah Tuhan. Ampuni kami, biar apa yang kami sudah pelajari hari ini kami diingatkan, dan kami lebih lagi belajar sungguh-sungguh, sehingga kami bisa mengkhotbahkan dengan benar, dan menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa, dan mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih buat semuanya, gembala-gembala dan pejabat gereja yang bisa hadir dan belajar bersama-sama. Kami tahu tidak sampai di sini kami belajar, kami akan belajar memperlengkapi diri kami dengan keadaan, dengan perkembangan yang ada. Kami juga bisa mengkhotbahkan dan menjadi pelayan Tuhan yang profesional dan kreatif dan penuh dengan urapan kuasa Tuhan, dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang harus kami khotbahkan. Berkati Pak Dani juga yang sudah membagikan apa yang dia sudah pelajari, pengalaman-pengalamannya. Kami diberkati, kami diingatkan kembali, berkati hidupnya, keluarganya, berkati seluruh pelayanannya semakin berdampak, dan banyak orang-orang diperlengkapi menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, dan kami akan berpisah secara online, dan kami akan kembali kepada kegiatan kami selanjutnya, atau kami istirahat, di kami kekuatan besok bisa
malam bisa tidur dengan nyenyak, besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan Tuhan menuntun dan menyertai kami semua sehat-sehat dan perlindungan kasih dan anugerah-Mu, dan turunkan berkat-Mu atas kehidupan kami, berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, terus memenuhi, mengurapi kami, menolong kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, sehingga kami bisa terus hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi murid yang sejati, menjadi pribadi yang dewasa serupa dengan Kristus, sehingga roh jiwa tubuh kami juga terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kembali. Demi nama Yesus Kristus yang kita percaya berkata, amin.